5 hal penting yang tidak boleh kamu lakukan ketika sudah terlanjur berutang di pinjol dan tidak mampu bayar. Yang nomor 5 ini paling fatal, jangan sampai kamu lakukan. Tapi sebelum ke pembahasannya, disclaimer dulu teman-teman. Saya membuat video ini murni 1000% mengedukasi dan berbagi pengalaman seputar bahaya menggunakan pinjol. Tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun, saya tidak pernah tergabung dengan grup manapun, dan saya juga tidak pernah menyediakan jasa-jasa apapun. Jadi kalau misalkan kamu di luar sana menemukan cuplikan video-video saya yang disalahgunakan, itu 1000% murni penipuan. Ya, jangan sampai kamu tertipu dan terjebak. Dan kalau misalkan kamu melihat statement atau postingan di luar sana yang menyampaikan kalau saya ini DC pinjol lah, kalau saya ini joki pinjol lah, itu 1000% kebohongan yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, mengenai telat bayar dan gagal bayar di pinjol, ini adalah sesuatu yang pasti terjadi ketika kalian berutang di pinjol. Orang yang berutang di pinjol itu pasti gagal bayar. Dan kalau misalkan kamu sudah terlanjur berutang di pinjol, lalu saat kamu sudah berupaya melakukan pembayaran dan mengalami mentok dan tidak mampu bayar, ada 5 hal penting yang tidak boleh kamu lakukan, ya, karena ini bisa fatal terjadi padamu. Yang nomor 5 ini yang paling fatal, tidak boleh dilakukan teman-teman. Yang pertama, ketika kamu sudah jatuh tempo di pinjaman online, lalu kamu disarankan untuk bayar biaya perpanjangan tenor. Hati-hati, jangan kamu lakukan membayar utang pinjol dengan membayar biaya perpanjangan tenor. Karena hal ini jika dilakukan tidak akan mengurangi utang pokok. Misalkan kamu punya utang 2 juta rupiah di salah satu pinjol, lalu saat jatuh tempo kamu tidak mampu bayar, dan kamu mengikuti saran-saran oknum-oknum DC yang menyuruh atau mengarahkan kamu untuk bayar biaya perpanjangan tenor. Ya, misalkan kamu harus bayar Rp300.000 selama 2 minggu untuk memundurkan tanggal jatuh tempo. Setelah dilakukan pembayaran Rp300.000 dan jatuh temponya berubah selama 2 minggu kemudian, nah nanti 2 minggu kemudian kamu bayarkan lagi Rp300.000. Terus seperti itu, sementara utangmu yang 2 juta tidak akan berkurang. Waspada, kamu hanya iuran untuk memundurkan tanggal jatuh tempo, dan hal ini akan menguras keuanganmu sementara utangmu tidak berkurang. Waspada, jangan pernah melakukan pembayaran biaya perpanjangan tenor. Oke, yang kedua yang tidak boleh dilakukan ketika kamu sudah jatuh tempo di pinjaman online, membayar dengan cara dicicil sedikit-sedikit. Nah, mungkin kamu berpikir ketika kamu membayar utang pinjol dengan cara dicicil sedikit-sedikit sementara sudah lewat dari tanggal jatuh tempo. Nah, ini akan beresiko buat kamu. Karena apa? Kalau sudah lewat dari tanggal jatuh tempo, tentunya ada denda yang akan terus bertambah per harinya. Ya, denda itu akan bertambah per harinya. Kalau kamu bayarnya dengan cara dicicil, misalkan 2 hari sekali atau seminggu sekali dengan nilai yang sedikit, 100.000 atau 50.000, itu percuma dilakukan. Karena denda per harinya nanti akan bertambah dan utangmu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Waspada, jangan coba-coba kamu bayar utang pinjol dengan cara dicicil sedikit-sedikit kalau sudah lewat dari tanggal jatuh tempo. Oke, yang ketiga yang tidak boleh kamu lakukan ketika sudah terlanjur tidak mampu bayar pinjol adalah membayar dengan cara negosiasi bayar pokok. Nah, ini harus kalian pahami, harus kalian betul-betul pelajari. Jangan asal kalian mengikuti saran-saran orang-orang yang mungkin tidak pernah mempraktekannya. Membayar utang pinjol dengan negosiasi bayar pokoknya saja itu bisa saja dilakukan, tapi rawan terjadinya penipuan. Ya, waspada, jangan sampai kamu asal transfer, jangan sampai kamu mengikuti saran-saran oknum-oknum yang tidak pernah kamu kenal, tidak pernah bertemu sebelumnya, hanya membaca chat dan kamu mempercayainya. Ternyata setelah kamu bayarkan pokoknya saja, utangmu tetap saja tidak lunas. Waspada teman-teman, hati-hati, ini tidak ada salahnya
kamu untuk mewaspadai oknum-oknum yang bisa saja membuat kamu tertipu. Waspada ya, jangan sampai kamu lakukan membayar atau negosiasi bayar pokok jika dilakukan dengan sembarangan ya, karena ini rawan terjadi penipuan. Lalu yang keempat, yang tidak boleh kamu lakukan ketika sudah terlanjur tidak mampu bayar pinjol adalah kamu bayarkan utang pinjol itu dengan cara dititipkan ke oknum DC lapangan yang datang ke rumah kamu, atau kamu bayarkan ke rekening pribadi si DC lapangan. Nah, ini tidak boleh dilakukan teman-teman. Karena apa? Tidak ada jaminan utangmu di aplikasi pinjol tersebut akan lunas dan akan hilang. Bisa saja uang pembayaran yang kamu titipkan ke oknum DC lapangan yang datang ke rumah itu tidak disampaikan ke perusahaannya. Karena setiap pembayaran utang di pinjol itu hanya boleh dilakukan melalui nomor virtual akun yang ada di aplikasi. Tidak boleh ditransfer ke rekening pribadi siapapun. Walaupun ada yang mengaku misalkan supervisor pinjol lah, atau pejabat pinjol lah, DC pinjol dan lain-lain, tidak boleh dilakukan. Pembayarannya hanya melalui nomor virtual akun aplikasi pinjol tersebut. Waspada, jangan sampai kamu terjebak dalam penipuan. Oke, yang kelima, nah ini yang paling fatal yang tidak boleh kamu lakukan ketika kamu sudah tidak mampu bayar pinjol, yaitu adalah membayar utang pinjol dengan cara membuat utang baru. Nah, ini yang fatal bisa terjadi kalau kamu sembarangan. Karena ketakutan, karena membaca chat, karena membaca teror, akhirnya kamu melakukan pembayaran dengan cara meminjam ke aplikasi pinjol lain, atau kamu pinjam uang ke tetangga, pinjam uang ke teman, pinjam uang ke saudara, gadai-gadai aset dan lain-lain. Itu tidak akan pernah menyelesaikan utangmu, tapi akan nambah utang. Misalkan nih, kamu punya utang di satu aplikasi pinjol 1 juta rupiah. Untuk melunasi utang 1 juta rupiah tersebut, pinjamlah ke aplikasi pinjol lain. Nah, sementara pinjol yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu tidak akan pernah mencairkan dana besar kalau kamu pertama kali pinjam. Mungkin limitnya sekitar Rp200.000 atau Rp500.000. Sementara untuk melunasi 1 juta rupiah di pinjol yang pertama butuh setidaknya 2, 3, atau 4 aplikasi. Sehingga ketika sudah dilunasi utangmu di aplikasi pinjol yang pertama, ya, utangmu di aplikasi kedua, keempat, dan ketiga, dan lain-lain, itu akan semakin besar. Belum lagi nanti akan dibebankan juga dengan bunga yang besar, dengan biaya potongan administrasi yang dipotong atau dibebankan di awal, sehingga pencairan dana yang kamu terima itu tidak full sesuai dengan yang kamu ajukan. Misalkan kamu meminjam Rp500.000, yang kamu terima itu mungkin sekitar Rp350.000 atau Rp400.000. Sementara untuk melunasi utangmu yang 1 juta butuh pinjam lagi ke aplikasi lain. Ini bahaya, tidak boleh dilakukan. Jangan pernah membayar utang pinjol dengan membuat utang baru atau gali lubang dan tutup lubang. Bahaya, ini akan semakin membuat utangmu numpuk kemana-mana dan endingnya kamu akan gagal bayar pada waktunya. Yang saat ini masih merasa mampu bayar pinjol, tunggu waktunya saja kamu akan gagal bayar dan kamu akan menyesal setelah utangmu numpuk. Paling nanti yang bisa kamu lakukan adalah nangis, menjerit-jerit, cerita-cerita ke orang tua, cerita-cerita ke tetangga atau ke orang-orang yang mungkin kamu anggap bisa menjadi solusi. Padahal itu ternyata kamu itu hanya terjebak dan akhirnya kamu tidak mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, waspada teman-teman. Jadi jangan pernah lakukan 5 kesalahan tadi kalau kamu sudah terlanjur berutang di pinjol dan sudah tidak mampu bayar. Waspada, jangan sampai terjebak dalam penipuan. Oke, buat kamu yang saat ini sudah terlanjur berutang di pinjol, tidak mampu bayar, gak usah takut, gak usah panik. Ingat, gagal bayar bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik lagi, tanpa lingkaran setan utang pinjol yang tidak akan pernah ada selesainya. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.